Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkolaborasi, berkelompok, kemudian akan bertukar pikiran, berpendapat untuk mencapai satu tujuan, gitu ya. Nanti akan menggunakan metode diskusi, begitu. Jadi kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang arti penting menghargai keberagaman. Kita tahu bahwa di Indonesia ya kekayaan alamnya melimpah, baik itu sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa keberagaman yang terdapat di Indonesia, mulai dari suku, apalagi ras, budaya, apalagi bahasa, agama, apalagi ada makanan adat, kemudian pakaian adat, tradisi adat, kebiasaan adat, dan lain sebagainya. Nah, kita dituntut untuk menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Coba, ada yang bisa menjelaskan kenapa kita harus menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita? Kenapa? Coba, ini saya kasih contoh terlebih dahulu. Misalkan di kelas ini ya, di kelas ini, apakah kalian terlahir dari latar belakang yang sama? Tentu tidak ya. Nah, kalian dilahirkan punya keberagaman, punya perbedaan di masing-masing yang kalian miliki. Tapi kalian sampai saat ini masih bisa berteman dengan kalian meskipun kalian memiliki perbedaan yang luar biasa. Nah, kalian tetap bisa berteman, bisa apa lagi? Bisa berkumpul, bisa menghargai satu sama lain. Nah, ini tujuannya kenapa kok kita harus menghargai keberagaman? Apa tadi? Agar terjalin apa? Silaturahmi, apa lagi? Kerukunan, kehidupan yang harmonis, selaras, serasi, dan seimbang gitu ya. Nah, tadi kita berbicara tentang peragama yang ada di Indonesia. Sekarang nih, Livia ingin bertanya, ada tidak di daerah kalian yang memiliki tradisi adat yang khas misalkan, atau tentang makanan adat, makanan khasnya yang berbeda dengan daerah lain? Ada yang bisa menyebutkan di daerah sekitar kalian? Contohnya apa? Sedekah desa. Ada yang tahu sedekah desa? Sedekah desa itu seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Undangan, megengan, oh iya, banyak sekali.
Barian. Oh iya. Barian itu seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Yang makan bersama. Oh iya, makan bersama di mana ya? Oh, makan bersama di. Oh ya, karena tahu di jalan desa gitu ya. Itu tujuannya seperti apa ya? Ada yang bisa jelaskan? Untuk apa? Oh iya, untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Untuk menjalin tali silaturahmi agar tidak ada pertikaian, agar selalu damai tentram gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang jadinya ini tunjukkan salah satu daerah yang ada di Jawa Timur, coba kita identifikasi bersama. Saya ingin tahu. Nah, daerah mana ini? Nah, saya ingin angkat tangan, kalian angkat tangan. Sebelumnya saya ingin bentuk kelompok dulu, kelompoknya seperti ini aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Ya, sudah. Coba angkat tangan yang kalian ketahui keberagaman apa aja yang ada di daerah Jombang. Oh ya, ini kelompok berapa? Kelompok 3, tari remo, betul ya? Ada tari remo, kelompok 3, oke. Ya, kelompok 6, besutan. Ya, itu ada besutan. Nah, ya, siapa lagi ya? Ya, reggae cosok. Ya, oke.
Ini tadi kelompok 1. Kelompok 1 kenapa tadi? Kelompok 1 kenapa tadi? Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Jadi nanti yang dilakukan adalah identifikasi keberagaman, entah itu dari pakaian adatnya, kemudian dari tradisi adat yang khas di daerah tersebut seperti apa. Berarti kalau tradisi adat tidak terdapat di daerah lain, hanya ada di daerah tersebut. Ya, silakan dibukakan banyak. Apa yang kalian tahu tentang beragama? Ya, di sini.
Ini ya, jadi sudah dijelaskan bahwa tari topeng Malangan itu sebagai gerakan badan yang beriringan dengan berarti dia memakai apa nih? Memakai topeng untuk menarinya ya? Coba apa tadi? Yang sudah itu ya, nanti kita lanjutkan beberapa yang lainnya. Silakan dulu. Merupakan tarian yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa Timur. Tarian ini kemudian menjadi tradisi atau budaya di Probolinggo. Tradisi Probolinggo, kata merupakan sebuah upacara sembahan atau kesajian menusan yang ini dan para leluhur juga setiap bulan kesajian hari 14 bulan penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger. Juga tentang Probolinggo diberikan karena Probolinggo merupakan salah satu penggambar mangga terbesar di Indonesia. Di Probolinggo terdapat berbagai variasi seni mangga seperti mangga baru manis, mangga nanas, dan mangga boleh. Ada pertanyaan? Sudah ada yang bertanya, coba yang belum dulu ya, ini kelompok 4. Saya Saudara Aprian akan memberi pertanyaan tentang jelaskan upacara adat Kasada yang ada di Probolinggo. Upacara Kasada, coba informasi. Kasada merupakan sebuah upacara sembahan atau sesajen nikah yang inti dan para leluhur yang digelar setiap bulan kesajian hari 14 dalam penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger. Jadi upacara Kasada itu ada di Probolinggo. Untuk apa? Ada yang tahu? Iya, untuk apa, Phil? Menghormati orang leluhur. Ada di gunung apa? Daerah Gunung Bromo. Kalau biasanya kita sebutnya itu suku Tengger gitu ya. Ada yang tahu? Tahu? Pernah ke sana? Pernah. Nah, di sana itu ada upacara tradisi adatnya di Probolinggo, di Gunung Bromo itu tadi ya, untuk menghormati para leluhur gitu ya, Gil. Ya, seperti itu yang dimaksud dari upacara Kasada. Kok berapa tadi? Ya, baik, itu yang bertanya mau jawabannya poinnya ya. Ya, oke, silakan. Merupakan salah satu seni budaya bangsa dari bagian barat laut dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal yang sebenarnya bukan Darong atau disebut dengan Darongan, salah satu tokoh yang elemen dalam seni reok Ponorogo, sosok yang kocak sekaligus mempunyai keahlian lebih dalam seni bela diri, sehingga setiap pertunjukan reok Ponorogo penampilan selalu ditunggu oleh penonton, khususnya anak-anak, dan yang tertunggu adalah penampilan dari makanan khas Ponorogo ini.
untuk materi hari ini kita kerjakan dulu kuisnya. Saya ingin kalian mengerjakan kuis hari ini. Nah, nanti poinnya yang salah satu dari kelompok yang menonjol, nanti kita akan masukkan poin dan itu nanti yang akan menerima hadiahnya. Oke? Yuk, kita ke kuis terlebih dahulu. Sementara menulis yang tinggi. Dan waktunya mau, oke? Lima, empat, tiga, dua, satu. Akhiri. Berapa? Ada yang mau 5. Kok 5 ya? Kalau 5 ya, jangan kalau 5 ke depan. Jangan kalau 5 ke depan. Dan depan, oh, yang depan. Satu, dua, ini antara bedanya dikumpulkan dulu, membuat jawabannya dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu. Nah, coba perhatikan. Sudah? Coba perhatikan lebih dahulu. Kita sudah mulainya dari awal tadi, mulai dari pembahasan materi sampai kuis, presentasinya juga luar biasa, aktivitasnya aktif sekali partisipannya, ya. Kemudian tadi ada penghargaan untuk kelompok 5, ya. Nanti yang lain juga seperti itu, harus lebih aktif lagi, ya, untuk kelompok yang lain ya. Jangan berkecil hati, oke? Nah, untuk materi hari ini yang sudah kita pelajari hari ini, nah, apa yang dapat kalian ketahui tentang apa yang dapat kalian ambil dari materi hari ini? Dapat mengetahui kesenian dan budaya. Dapat mengetahui kesenian budaya dan daerah lain, gitu ya. Coba yang lain apa? Dapat? Dapat mengetahui? Dapat mengetahui kesenian dari daerah lain juga. Ayo, yang lain lagi. Dapat ilmu. Bahwasanya kita mengetahui kebiasaan adat dan tradisi adat setiap daerah itu berbeda.